Crazy mother. Halo pembaca Kawas Otomotif, hari ini gue sudah bersama dengan line up terbaru dari Mazda Indonesia, yaitu Mazda CX-30. Sebelumnya kami sudah melakukan review mobil ini bersama dengan media lainnya di media Test Drive Mazda. Dan kami juga sudah mengungkapkan beberapa catatan untuk mobil ini, beserta dengan impresi awalnya. Nah sekarang kita mendapatkan kesempatan lagi nih untuk menjajaki dan merasakan bagaimana sih CX-30 kalau dipakai secara harian. Nah, kita bahas dulu nih dari eksteriornya. Nah, mobil ini baru diluncurkan akhir tahun kemarin dan masih menjadi salah satu crossover yang patut diperhatikan dan menarik di Indonesia. Secara keseluruhan Anda bisa lihat nih bodinya ya. Ini ada jiwa SUV-nya, tapi dia lebih ke coupe. Ini ditandai dengan atapnya ya yang dia seperti berseluncur ya ke bawah, dan depannya dibuat sedikit lancip tapi tidak terlalu yang neko-neko yang kayak gimana-gimana. Simple dengan balutan chrome dan hitam ditambah dengan warna merah khasnya Mazda. Ini oke banget. Kemudian di sampingnya di sini memang tidak banyak lukukan-lukukan ya seperti mobil-mobil SUV lainnya, tapi dengan ditambahkan sedikit aksen hitam di over fender dan side skirtnya, ini terkesan mewah dan kencang kayak gitu. Kemudian ada juga di list kacanya ini ada warna chrome sedikit. Di spion sendiri di sini ada dia pakai hitam standar bawahnya. Kemudian dari peleknya dia menggunakan 17 inci yang dimana ini cocok sih untuk digunakan crossover yang compact dan kecil seperti ini. Dia tidak terlalu besar, tapi juga terlihat nggak kekecilan kayak gitu. Dan langsung aja kita lihat di belakangnya ya. Nah, di belakangnya, walaupun dia nggak banyak pernak-pernik, tapi aura sportinya masih kental terasa kayak gitu. Dan dari sini, tadi yang saya bilang dia melandai gitu ya, jatuh khas-khas mobil coupe. Kemudian di sini terbelah ya lampunya, lampu sen dan lampu remnya. Dan di bawahnya sini disematkan chrome dan fender hitam. Nah, untuk buka bagasinya, aksesnya cukup mudah walaupun dia belum otomatis, tapi cukup mudah dan ringan. Nah, ini kapasitas bagasinya nih. Kapasitas bagasinya cukup mumpuni sih untuk keluarga kecil. Bisa dimasukkan mungkin 2 koper sedang ya, 2 koper berukuran sedang atau 3-5 tas. Masih mumpuni sih untuk dipakai harian. Ya, langsung aja kita lihat dalamnya. Dapur pacu dari Mazda CX-30 sendiri dipercayakan mesin Skyactiv J berkapasitas 2000 cc. Nah, mesin ini diklaim lebih responsif dan juga nyaman untuk digunakan di perkotaan. Mesin ini mampu memproduksi tenaga sebesar 155 tenaga kuda dan juga torsi puncak 200 Nm. Nah, tenaga tersebut disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi 6 percepatan. Ya, ini adalah posisi duduk penumpang di kursi belakang ya. Nah, ini kursi depan sudah disesuaikan dengan postur mengemudi saya. Dan ini cukup nyaman sih, karena legroomnya masih lebar. Dan ini headroomnya masih tinggi. Masih oke untuk postur tubuh seperti saya, sekitar 170 cm. Kemudian untuk AC-nya juga dia tidak terlalu ke bawah ya, jadi bisa disetting ke atas ke wajah atau cukup ke badan penumpang. Tapi sayang di sini tidak ada USB charging ya. USB charging cukup ada di depan dan di tengah nih. Kemudian untuk ruang penyimpanannya di sini tidak ada untuk ini ya. Sakunya, saku cuma ada di sebelah kiri. Di sini ada cup holder biasa dan ada cup holder juga di tengah. Nah, ini untuk 2 minuman ya. Tapi di sini nggak ada ruang penyimpanan lagi nih. Jadi untuk sandaran tangan saja dan minuman. Nah, tapi kursi baris kedua ini tidak bisa diatur lagi. Jadi untuk mendapatkan
posisi duduk yang menyenangkan dan enak itu ya keplak-keplakan aja sama yang di depan, suruh majuin atau mundurin gitu. Oh ya, ini untuk yang di baris yang di tengahnya ini ya biasa ya, kurang oke untuk penumpang dewasa karena pertama ini cukup tinggi gitu, jadi mending buat anak-anak aja. Kemudian di sandarannya ini dia tidak seperti dua jok yang lainnya ya, jadi ini panas kayak gitu dan cukup tegak juga. Sementara di dua kursi yang sini kanan dan kiri ini ada buat sandaran punggungnya sehingga jadi nyaman duduknya. Nah sayangnya untuk sandaran kursi bagian kedua ini itu tidak bisa diatur. Ya langsung aja kita ke baris ke depan ya. Nah di baris depan ini merupakan salah satu sudut yang menurut gue itu menarik dan menyenangkan. Pertama dari dashboardnya. Nih dashboardnya ini dia dibuat dua warna yang membuat nampak simple tapi modern dan premium. Nah kemudian di sini kisi-kisi AC-nya juga dibuat tidak terlihat ya, nampak tidak terlihat. Tapi kayaknya di sini pengaturan hembusannya ke dada ya, lebih ke dada penumpang sini. Tapi kalau yang di drivernya ini bisa lebih luas untuk pengaturannya. Dan ini driver oriented banget karena pengaturan sangat mudah, tinggal diputar-putar saja tuh. Dan kalau misalkan sedang dalam kecepatan tinggi, pengemudi bisa mengaturnya lewat sini, pengaturan di setir. Kemudian yang menarik lagi menurut saya adalah layarnya ini nih yang mengarah ke pengemudi. Nah, jadi pengemudi nggak terlalu banyak melirik atau melihat ke sebelah kiri atau tengah saat mengemudi, sehingga cukup lirik dikit aja itu sudah dapat tangkapan layering di sininya. Lalu untuk ini ya ruang-ruang penyimpanannya, di sini tengah biasa standar ada dua cup holder yang aksesnya ini menarik sih, dipencet kayak gitu. Kemudian di kanan kirinya ada buat cup holder juga. Di sini ada buat tempat kartu dan sebagainya. Dan ruang penyimpanan di armrest. Nah ini cukup lebar sih menurut saya. Kemudian sini ada USB port juga. Di atasnya ini dia ada sunroof ya. Pengaturannya standar, bisa dari sini. Nah, cukup oke. Dan ini untuk penyimpanan kacamata. Untuk layar MID-nya, ini dia kombinasi antara digital dan manual. Yang digital itu ada di bagian tengahnya. Dan sini informasi yang diberikan cukup menarik juga, cukup lengkap, mulai dari bahan bakar, terus ini ada sabuk pengaman, ada pintu, dan ini juga AC, hembusan AC. Untuk driving mode-nya di sini dia ada mode sport dan normal. Di pengaturan sini sederhana aja. Ya langsung aja ya kita gas nih mobil. Bagaimana kalau dipakai harian? Seberapa nyaman sih? Yuk. Nah sekarang kita langsung aja nih gas. Gimana sih rasanya CX-30 ini untuk trek harian ya? Nah sebelum kita bawa mengemudi, diatur dulu nih setir dan joknya agar posisi berkendara yang didapat agronomis atau optimal, sehingga tidak cepat pegel. Nah untuk pengaturan di mobil ini, setirnya bisa tilt maupun teleskopik ya. Nah jaraknya cukup jauh juga kalau posisi berkendara saya di sini. Kemudian joknya bisa diatur sedemikian rupa, baik rebah tegak maupun maju mundur, serta ini naik turun. Nah pengaturan ini semuanya sudah elektrik, jadi sangat-sangat mudah. Lalu ini juga ada penyimpanan ini ya, posisi berkendaranya 1 maupun 2 di sebelah kanan. Nah ya kita langsung gas aja. Impresi pertama saat ngegas mobil ini adalah tarikannya yang halus, lembut, serta tidak terlalu banyak bising ya. Kemudian juga ini untuk pandangan ke depan ini cukup oke.
tidak banyak blind spot, sebagian kanan kiri juga oke. Gue sedang berada di kecepatan 50 km per jam. Merasakan kecepatan ini, kecepatan harian ya, ini di jalanan ibu kota. Ini terbilang enak, stabil, dan suspensinya itu juga nyaman. Maksudnya kalau ketika kita melewati jalanan yang kurang bersahabat, itu tidak banyak hentakan. Nah, sekarang kita coba nih mode sportnya, karena kan CX-30 punya dua mode berkendara ya, normal dan sport. Ini tinggal pengoperasiannya, tinggal diklik aja nih ke atas. Nah, sekarang sudah ada di mode sport, ditandai dengan tulisan di layar MID-nya ya. Rasa berkendara di mode sport ini tidak banyak berubah. Bobot setir masih tetap sama, hentakan suspensinya juga, hanya suaranya aja nih yang lebih meraung terdengar. Kemudian perpindahan transmisinya juga jadi lebih cepat. Mobil ketika di bejek itu langsung naik RPM-nya gitu. Oh iya, karena ini mobilnya ground clearance-nya lebih rendah dan dimensinya lebih kecil, walaupun SUV ya. Jadi ketika kita bermanuver di kecepatan yang ya terbilang cukup cepat ya, sekitar 60-70 km per jam, itu masih terbilang stabil, tidak limbung. Untuk kekedapan kabin, bisa saya bilang ini masih bisa ditolerir sih, walaupun masih ada suara ini mesinnya yang terdengar, khususnya ketika mode sport dinyalakan. Nggak banyak noise juga yang masuk dalam kabin. Kemudian untuk bahan bakarnya nih, di sini tertulis rata-rata konsumsi bahan bakar dari CX-30 adalah 11,9 km per liter, atau ya bisa kita bulatkan 12 km per liter ya. Untuk mobil sehari-hari ini cukup lumayan sih. Ya, kemudian mobil ini dilengkapi banyak fitur. Salah satunya adalah lane departure assist. Nah, untuk mengaksesnya, ini ada di pojok kanan di bawah kisi-kisi AC. Ya, itu saja untuk hari ini berkendara bersama CX-30. Dengan bandrol sekitar 480-520 jutaan, bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian yang memang mencari mobil-mobil yang menyajikan kenyamanan, mewah, megah. Ya, itu saja menurut saya untuk hari ini bersama Mazda CX-30. Nantikan video menarik lainnya di YouTube Kompas Otomotif, dan jangan lupa untuk baca artikelnya di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan, salam.